Oke, nah berikutnya kita akan menemukan atau menginvestigasi nilai limit fungsi melalui grafik jika kita tidak mengetahui fungsinya seperti apa. Nah, perhatikan fungsi ini, grafik dari fungsi ini. Ini adalah kurva fx, katakanlah begitu, dengan domainnya berbeda-beda untuk setiap interval x yang berbeda pula. Untuk x yang kecil dari 1, ternyata grafiknya seperti ini. Untuk x yang berada di antara 1 hingga 4, ternyata inilah grafik fungsinya. Dan untuk x yang berada di kanan 4, ini adalah grafik fungsinya. Nah, pertama kita ingin tahu F6. F6 itu artinya adalah nilai fungsi tepat di X sama dengan 6. Atau nilai Y tepat di X sama dengan 6. Itu arti ini ya. Nah, X sama dengan 6 berada di sini. Ternyata kalau kita tarik garis lurus, dia ketemu di tepat di X sama 6 ya. Tarik garis lurus tegak, dia ketemu kurva di titik ini. Titik ini nilai Y-nya itu adalah 4. Oleh karena itu, nilai fungsi di X sama dengan 6 adalah 4 ya, karena nilai fungsi diambil dari nilai Y. Kemudian kita ingin mengamati limit dari fungsi fx untuk X yang menuju 6. Oke, X menuju 6, kalau kita lihat langkah pertama adalah kita bisa identify dulu di X sama dengan 6 berapa sih nilai fungsinya. Nah, tadi kan kita sudah tahu tepat di X sama dengan 6 nilai fungsinya itu adalah 4 yang berada di titik ini ya nilainya. Nah, limit dari fungsi fx untuk X yang menuju 6 itu akan sama dengan 4 juga. Kenapa? Karena sebenarnya secara intuisi kurva ini itu kan menyambung saja tanpa adanya patahan atau tidak terputus. Oleh karena itu sebenarnya kita bisa langsung simpulkan bahwa untuk X yang menuju 6 nilai fungsinya itu akan menuju 4. Nah, kalau kita menggunakan definisi alasannya adalah sebagai berikut. Kan tadi kita menggunakan limit kiri dan limit kanan ya. Nah, amati bahwa untuk X menuju 6 dari arah kiri, nilai limitnya nilai fungsinya akan menuju kemana? Nah, ini kan X sama dengan 6. Kalau kita bicara X menuju 6 dari kiri, berarti ini terlihat ya ada panah berwarna kuning. Berarti perjalanan kita adalah dari X di sini dia semakin dekat ke 6. Nah, tepat di X di sini itu nilai fungsinya itu adalah atau nilai Y-nya adalah suatu Y yang berada di titik ini. Nah, karena tadi di sumbu X-nya itu kita berjalan ke arah kanan untuk menuju 6, maka dari titik ini kita berjalan juga ke arah kanan. Tapi ke arah kanannya itu berjalan di atas kurvanya. Nah, di sini kalau kita berjalan ke arah kanan di atas kurva, berarti arahnya itu adalah sampai ke sini. Nah, kenapa berhenti di sini? Karena kita hanya mengamati nilai fungsi di X yang menuju 6 dari kiri saja. Jadi, kita bisa katakan bahwa garis yang ini itu sebagai temboknya yang tidak boleh dilalui. Jadi kalau X menuju 6 dari arah kiri cukup berhenti sampai sini saja, harus sampai ketemu temboknya. Nah, ternyata nilai fungsinya menuju ke titik ini perjalanannya. Nah, di titik ini nilai Y-nya itu adalah 4. Makanya dikatakan untuk X yang menuju 6 dari arah kiri, nilai fungsinya menuju 4. Nah, kemudian untuk X yang menuju 6 dari arah kanan. Oke, tadi di sini 6 dan ini temboknya. Kalau dari arah kanan 6 berarti katakanlah kita mulai dari sini. Terlihat ada panah berwarna kuning menuju 6 berarti perjalanannya ke kiri ya. Menuju 6. Nah, kita tadi mulai X di sini. Katakanlah pada X di sini nilai fungsinya itu adalah suatu Y yang berada di titik ini ya. Harus sampai ketemu kurvanya. Oke, nah karena tadi di sumbu X ini perjalanan kita barusan itu adalah ke kiri sampai ketemu tembok ini menuju 6, maka dari sini berjalan ke arah kiri pula, namun berjalannya di atas kurva. Maka dari sini berjalanlah begini. Nah, di atas kurvanya ke kiri ya. Nah, tadi ingat ini adalah temboknya, tidak boleh dilalui. Dengan demikian dia akan mentok ke titik ini. Jadi ketika X menuju 6 dari arah kiri, ternyata nilai fungsinya akan menuju atau sangat dekat sekali ke titik ini, di mana di titik ini nilai Y-nya itu adalah 4. Jadi untuk X yang menuju 6 dari arah kanan, nilai fungsinya juga akan menuju 4. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya ini sama, itulah yang menjadi alasan kenapa untuk X yang menuju 6 dari segala arah, nilai fungsinya ini sama dengan akan menuju ke 4. Nah, untuk kasus ini berarti nilai fungsi tepat di X sama dengan 6 sama dengan limit dari fungsi untuk X yang menuju 6 ya, yaitu sama-sama 4. Kenapa? Sebenarnya kalau secara grafik kita bisa lihat bahwa karena di titik ini tadi itu tidak terjadi perpisahan kurva. Oleh karena itulah nilai limitnya dikatakan akan sama dengan nilai fungsinya. Kita lihat kasus berbeda.
sekarang nilai fungsi tepat di X sama dengan negatif 1, masih kurva yang sama. Nah, X sama dengan 1 itu kan berada di sini. Tepat di X sama dengan 1 ini, nilai fungsinya kemana sih? Nah, kita tarik garis lurus tegak hingga ketemu grafiknya. Yaitu ketemu di titik ini, dan di titik ini nilai Y-nya adalah 2. Jadi, tepat di X sama dengan negatif 1, nilai fungsinya sama dengan 2. Kemudian kita akan mengamati limit untuk fungsi untuk X yang menuju negatif 1. Nah, kita lihat, kita amati dulu limit dari fungsi fx untuk X menuju negatif 1 dari arah kiri. Pangkat negatif ya, dibaca dari kiri. Nah, ini tadi adalah sebagai temboknya. Oke, garis yang berwarna merah ini. Kalau X menuju negatif 1 dari arah kiri, berarti katakanlah mulai dari sini. Nah, ya, terlihat perjalanannya berarti ke kanan menuju negatif 1. Nah, tadi kan kita mulai dari sini. Untuk X yang berada di sini, nilai fungsinya itu adalah Y yang berada di titik ini. Kita tidak perlu tahu nilai Y-nya berapa tepat di titik ini, tapi yang kita mau tahu adalah dia akan kemana ketika dia semakin dekat dengan negatif 1 X-nya. Nah, karena perjalanan kita di sini adalah ke kanan, maka dari sini berjalan juga ke kanan di atas kurva, yaitu sampai ketemu temboknya, yaitu ke titik ini. Dan di sini nilai Y-nya adalah 2, maka untuk X menuju negatif 1 dari kiri, nilai fungsinya akan menuju 2, atau limit kiri ini sama dengan 2. Kemudian untuk X menuju negatif 1 dari kanan. Oke, kalau dari kanan negatif 1 tentunya kita ya dari sisi kanannya, katakanlah mulainya dari sini. Berjalannya ke kiri ya, karena dia menuju ke negatif 1 dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, sangat dekat sekali ke negatif 1. Nah, tepat di X di sini, nilai fungsinya itu adalah Y yang berada di titik ini, sampai ketemu grafiknya ya. Nah, karena tadi di sumbu X kita berjalan ke kiri, maka dari sini berjalan ke kiri pula. Perjalanan ke kirinya di atas kurva, yaitu sampai ketemu temboknya, yaitu, nah terlihat ya ada garis panah berwarna kuning menuju ke titik ini. Titik ini nilai Y-nya juga sama dengan 2, maka limit kanannya adalah 2. Nah, karena limit kirinya ini sama, yaitu sama-sama 2, maka untuk X menuju negatif 1 dari segala arah, nilai fungsinya akan menuju 2. Sehingga untuk kasus ini tepat di X sama dengan negatif 1, kembali nilai fungsinya ternyata sama dengan nilai limitnya untuk X yang menuju 1 ya, yaitu sama-sama 2. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berbeda. Untuk X, nilai fungsi di X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini, kalau kita tarik garis lurus vertikal atau tegak sampai ketemu kurva, itu dia baru ketemu kurva di titik ini. Bukan di titik ini, karena di titik ini lingkarannya kosong, yang menunjukkan bahwa X sama dengan 1, atau di sini tidak ada kurvanya. Oke, melainkan ke titik yang lingkarannya diisi. Dalam hal ini adalah ke titik ini. Nah, di titik ini, Y-nya itu adalah 7. Oleh karena itulah maka nilai fungsi tepat di X sama dengan 1 adalah 7. Kemudian kita ingin mengamati limit dari fungsi fx untuk X yang menuju 1. Nah, kita lihat bagaimana keadaan limit dari fungsi untuk X menuju 1 dari arah kiri. Nah, ingat tadi ini yang berperan sebagai temboknya. Kalau X menuju 1 dari arah kiri, berarti katakanlah kita mulainya pada X di sini. Dari X di sini untuk menuju 1 perjalanannya tentunya ke kanan ya. Oke, menuju ini. Nah, X di sini nilai fungsinya itu adalah Y yang berada di titik ini yang kita tidak perlu tahu. Nah, karena tadi kita berjalanan ke kanan di atas sumbu X, maka dari sini berjalan juga ke kanan sampai ketemu temboknya, yaitu berjalannya ke kanan di atas kurva, yaitu menuju ke titik ini. Ya, nah di titik ini tidak mungkin dia ke atas karena ini bukan kurva yang bergaris merah ini, jadi hanya sampai ke titik ini saja. Nah, di titik ini Y-nya adalah 4, makanya dikatakan limit kiri untuk X menuju 1 itu adalah 4. Kemudian bagaimana keadaan X menuju 1 dari arah kanan? X menuju 1 dari arah kanan berarti dari sini ya, katakanlah. Nah, dari sini katakanlah di titik ini nilai Y-nya itu adalah titik Y yang berada di titik ini. Oke, karena tadi kalau dari arah kanan 1 berarti kan perjalanannya ke kiri ya, menuju 1 nih. Oke, maka dari titik ini berjalan juga ke kiri di atas kurva, berjalannya ke kiri mengikuti kurva saja. Ternyata ketemunya menujunya ke titik ini.
Oke, dan di titik ini nilai Y-nya itu adalah 7. Oke, makanya limit kanannya adalah 7 ya, menuju ke titik ini, Y-nya 7. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka dikatakan untuk X menuju 1, nilai limitnya tidak ada. Dan dalam hal ini tentunya nilai fungsi tepat untuk X tepat di X sama dengan 1, itu tidak sama dengan nilai limit untuk X yang menuju 1. Nah, kalau secara geometris ini melihat grafiknya, kita sebenarnya bisa katakan langsung bahwa tepat di X sama dengan 1 ini kan terjadi perpisahan grafik ya. Nah, dipastikan nilai limitnya tidak ada untuk hal-hal yang begini. Oke. Berikutnya kita lihat contoh yang berbeda. Tepat di X sama dengan 4, nilai fungsinya 1 ya. X sama dengan 4 di sini, kalau kita tarik garis lurus vertikal ketemu kurva, tidak ketemu di sini ya, karena di sini lingkarannya kosong, melainkan dia ketemu kurva di titik ini, lingkarannya diisi. Nah, di titik ini nilai Y-nya itu adalah 1. Maka tepat di X sama dengan 4 atau nilai fungsi pada X sama dengan 4 adalah 1. Kemudian kita akan mengamati nilai limit fungsi untuk X yang menuju 4. Nah, kita lihat untuk X yang menuju 4 dari arah kiri. X sama dengan 4 di sini, maka temboknya adalah ini. Kalau dari arah kiri 4, berarti katakanlah kita mulai dari X di sini menuju 4. Ya, terlihat ada panah berwarna kuning. Nah, pada X di sini, nilai fungsinya itu adalah Y yang berada di titik ini, yang kita tidak perlu tahu. Oke, kemudian karena tadi di sumbu X-nya itu kita berjalannya ke arah kanan, maka dari titik ini berjalan juga ke kanan di atas kurva. Ke kanannya sampai mentok ke temboknya, yaitu ke titik ini. Dan di sini nilai Y-nya adalah 1, maka limit kiri untuk X yang menuju 4 adalah 1 ya. Tidak mungkin diteruskan karena yang merah ini bukan kurvanya. Kemudian limit kanannya untuk X yang menuju 4 dari arah kanan. Oke, ini kanan 4, katakanlah saya mulai dari sini. Untuk menuju 4 berarti dia berjalan ke arah kiri ya. Nah, terlihat ada panah berwarna kuning. Oke, pada X di sini nilai fungsinya itu adalah Y yang berada di titik ini. Nah, karena tadi kita berjalannya ke arah kiri, maka dari sini berjalan juga ke kiri menuju kurvanya, menuju temboknya. Nah, yaitu ketemunya ke titik ini mentoknya. Dan di titik ini nilai Y-nya adalah 0. Maka untuk X yang menuju 4 dari arah kanan, nilai fungsinya akan menuju ke 0. Oleh karena itu, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka untuk X yang menuju 4, nilai limitnya tidak ada. Dan dalam hal ini, nilai fungsinya tentunya tidak sama dengan nilai limit, di mana nilai fungsinya ada, yaitu 1, tapi limitnya tidak ada untuk X yang menuju 4. Nah, sama seperti kasus yang contoh yang dibahas pada sebelumnya, slide sebelumnya, bahwa di sini kan di X sama dengan 4 terjadi perpisahan grafik ya, maka pasti nilai limitnya tidak ada.